Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada pertemuan kali ini di acara Derap Penegak Pramuka, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama Eski Susiawan, Sarjana Hukum, Magister Manajemen Pendidikan. Untuk pembina, saya membina di Pangkalan SMP Kurnia 01161 01162. Untuk kepengurusan di Kuartir Ranting Bogor Utara, saya menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan materi berkaitan dengan SKU nomor 16 dan nomor 17. Selanjutnya, terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan materi hari ini. Yang pertama, suatu kehormatan dapat berada di sini untuk menyampaikan materi tentang dua hal tersebut. Selanjutnya, dalam masa pandemi ini, saya juga mengingatkan untuk kita semua selalu tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, kemudian memakai masker apabila kita melakukan kegiatan di luar, dan menghindari kerumunan atau bergerombol. Baik, untuk materi 16 dan 17 sebelumnya izinkan saya membuka kembali ingatan kita bahwa pada nomor poin 16 dan 17 ini masuk kepada area pengembangan intelektual, yaitu pengembangan berkaitan dengan kemampuan berpikir, berinovasi, dan menggunakan informasi dalam situasi yang berbeda. Pada dasarnya, setiap anak memiliki kemampuan intelektual yang diartikan sebagai kecerdasan. Adapun tujuan dari pengembangan intelektual, Pramuka Penegak adalah membantu menumbuhkan keingintahuan akan suatu dengan menghimpun informasi, memproses, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Kita tahu bahwa sasaran dari pengembangan intelektual adalah kemampuan atau menghimpun proses informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dalam mengambil keputusan. Sasaran yang kedua yaitu mampu berinovasi dan berkreasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta kegiatan keterampilan dalam hal kepramukaan. Sasaran yang ketiga yaitu mampu mengaplikasikan atau mewujudkan pengetahuan yang dimilikinya, dan terakhir mampu mensosialisasikan teknologi tepat guna kepada masyarakat. Itulah hal-hal yang berkaitan dengan area pengembangan intelektual, di samping pengembangan yang lain berupa pengembangan spiritual, pengembangan sosial, pengembangan fisik, dan seterusnya. Baiklah, kita akan masuk kepada poin 16, yaitu berkaitan dengan SKU yang berhubungan dengan memahami karakter kewirausahaan. Pada pembahasan ini, kita mulai dari pengetahuan nanti adik-adik penegak, kemudian mungkin ciri-cirinya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kewirausahaan itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh dari cara kita untuk menyelesaikan atau menjawab dari SKU itu sendiri. Adapun pengertian kewirausahaan salah satunya adalah seseorang yang bebas dan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan menjalankan kegiatan usahanya atau bisnisnya atau hidupnya. Berkaitan dengan hal tersebut, yang bersangkutan bebas untuk merancang, kemudian menentukan atau mengelola, mengendalikan semua usahanya. Sedangkan kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. Selanjutnya, kita ketahui bahwa kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif dan kreatif, berdaya, kemudian bercipta, berkarsa, dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan atau mendapatkan
kegiatan usahanya atau kiprahnya. Seseorang yang memiliki jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah diciptakan. Dari waktu ke waktu, dari hari demi hari, dari minggu ke minggu, selalu mencari peluang untuk meningkatkan usaha dan kehidupannya. Seseorang yang memiliki jiwa wirausaha selalu berkreasi dan berinovasi tanpa henti, karena dengan berkreasi dan berinovasi, semua peluang dapat diperolehnya. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. Dalam hal ini, pada hakikatnya, semua orang adalah wirausaha dalam arti mampu berdiri sendiri dan menjalankan usahanya dan pekerjaannya guna mencapai tujuan pribadinya, keluarga, dan masyarakat, bangsa, dan negara. Akan tetapi, banyak di antara kita yang tidak berkarya dan berkarsa untuk mencapai prestasi yang lebih baik untuk masa depannya, dan ia menjadi ketergantungan pada orang lain, kelompok lain, dan bahkan bangsa dan negara lainnya. Kita tahu bahwa istilah wirausaha atau kewirausahaan, kata dasarnya berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu entrepreneur, yang dalam bahasa Inggris yang kita kenal dengan istilah between taker atau go between. Pada sejarahnya kita tahu bahwa pada abad pertengahan istilah entrepreneur digunakan untuk menggambarkan seseorang atau seorang aktor yang memimpin suatu produksi. Konsep wirausaha secara lengkap dikemukakan oleh salah satu tokoh namanya Joseph Schefter, yaitu sebagai orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Orang tersebut melakukan kegiatannya melalui organisasi bisnis yang baru ataupun yang telah ada. Kemudian dalam definisi yang lebih lanjut ditekankan bahwa wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Sedangkan proses kewirausahaan sendiri adalah meliputi semua kegiatan dan fungsi tindakan untuk mengejar dan memanfaatkan peluang dengan menciptakan suatu organisasi. Istilah wirausaha atau wiraswasta sering digunakan secara bersamaan walaupun memiliki substansi yang agak berbeda. Adik-adik penegak yang berbahagia, dari beberapa konsep yang ada, kita akan mengambil 6 hakikat penting dari kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga, penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Kemudian yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. Selanjutnya yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat, memberi nilai yang lebih. Yang terakhir, yang keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan menjalankan, mengkombinasikan sumber-sumber mulai cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Demikian secara umum, hakikat dari kewirausahaan menjadikan nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru, yang lebih efisien, memperbaiki produksi dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan pada konsumen. Demikian secara umum pengertian, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hakikat kewirausahaan secara teoritis. Selanjutnya, izinkan saya memberikan gambaran sebuah bagan tentang kerangka berpikir bagaimana kewirausahaan tersebut. Saya akan memaparkan ada 3 hal utama. Yang pertama, pola tanggapan,
kemudian yang kedua nanti pola peluang, kemudian hasil usaha. Yang pertama, pola tanggapan terdiri dari karakteristik perorangan. Yang kedua, karakteristik kelompok sosial. Kemudian yang kedua, pola peluang, kebutuhan ekonomi disertai dengan kemajuan teknologi. Di sini akan tampak bahwa ada perilaku wirausaha, yaitu ada 4. Yang pertama, mendirikan, kemudian yang kedua, mengelola, yang ketiga, mengembangkan, dan yang ketiga, melembagakan. Yang ketiga, hasil usaha berupa perusahaan. Ada 4 tipe. Yang pertama, tepat guna, hemat usaha, unggul mutu, dan pembaharu. Adik-adik penegak yang berbahagia, izinkan juga saya fokus kepada karakteristik kewirausahaan sebagai pola yang akan kita kembangkan, atau adik-adik nanti jawab, menyampaikan hal ini kepada para pembinanya di pangkalan masing-masing untuk mendapatkan penyelesaian dari SKU adik-adik. Ada 11 karakteristik secara umum kewirausahaan. Yang pertama, motif berprestasi tinggi. Secara teori, para ahli mengemukakan bahwa seseorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Seorang tokoh yang bernama Gede Anggan Suhanda menyebut bahwa motif berprestasi ialah suatu nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan secara pribadi. Ada 2 faktor dalam motif berprestasi tinggi. Yang pertama adalah faktor pendorong berupa kebersihan, pengakuan, kreativitas, dan tanggung jawab. Sedangkan faktor yang kedua, yaitu faktor pemelihara, ada lingkungan kerja, intensif kerja, hubungan kerja, dan keselamatan kerja. Adapun yang kedua dari karakteristik kewirausahaan adalah selalu perspektif. Dalam hal ini, seorang wirausahawan hendaknya seorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis, melihat ke masa depan, berpikir dan berusaha, usaha memanfaatkan peluang dengan penuh perhitungan. Adik-adik yang berbahagia, selanjutnya yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Dalam teorinya, Theodore Levitt menyebutkan kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Selanjutnya disebutkan pula bahwa kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru. Oleh karena itu, menurutnya, kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara baru. Selanjutnya adik-adik, tahapan-tahapan dalam rangka berpikir kreatif dalam kewirausahaan ada 7 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap penyelidikan, yang ketiga tahap transformasi, yang keempat tahap penetasan, yang kelima tahap penerapan, yang keenam tahap pengujian, dan yang ketujuh tahap implementasi. Hal ini disampaikan oleh seorang ahli yang bernama Jim Merer. Adapun yang keempat, karakteristik kewirausahaan adalah memiliki perilaku inovatif tinggi. Menjadi wirausaha yang handal tidaklah mudah, tetapi tidaklah sesulit yang dibayangkan banyak orang, karena setiap orang dalam belajar wirausaha, menurut tokoh yang bernama Poppy King, wirausaha muda dari Australia yang terjun ke bisnis sejak usia 18 tahun, ada 3 hal yang selalu dihadapi seorang wirausaha di bidang apapun. Yang pertama, hambatan. Yang kedua, kesulitan. Yang ketiga adalah imbalan atau hasil bagi kehidupan yang memukau. Sesungguhnya, kewirausahaan adalah dalam batas tertentu adalah sama buat semua orang. Mengapa? Cukup banyak alasan untuk mengatakan hal itu. Yang pertama, setiap orang memiliki cita-cita, impian, atau sekurang-kurangnya harapan untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai manusia. Hal ini merupakan semacam intuisi yang mendorong manusia normal untuk bekerja dan berusaha. Intuisi ini berkaitan dengan salah satu potensi kemanusiaan, yaitu imajinatif yang kreatif, maka ia dapat menggunakan untuk berpikir. Pikiran itu
dapat diarahkan ke masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Adik-adik yang berbahagia, dalam buku Berwirausaha dari nol, setiap kita dapat sampaikan kepada mereka beberapa hal. Yang pertama, digerakkan oleh ide atau impian. Yang kedua, lebih mengandalkan kreativitas. Yang ketiga, menunjukkan keberanian. Kemudian yang keempat, percaya pada hoki, tapi lebih percaya kepada usaha nyata. Yang kelima, melihat masalah sebagai peluang. Yang keenam, memilih usaha sesuai hobi atau minat. Yang ketujuh, mulai dengan modal seadanya. Yang kedelapan, senang mencoba hal baru. Yang kesembilan, selalu bangkit dari kegagalan. Dan yang kesepuluh, tidak mengandalkan gelar akademis. Dari ke-10 kiat tersebut, pada dasarnya sederhana, tidak memerlukan orang-orang yang luar biasa. Orang dengan IQ tinggi, sedang sampai rendah dapat melakukannya. Adik-adik yang berbahagia, yang kelima, karakteristik kewirausahaan adalah selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Adapun yang keenam, karakteristik kewirausahaan meliputi mandiri atau tidak ketergantungan. Sesuai dengan inti dari jiwa kewirausahaan, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, maka melalui berpikir yang kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup, maka seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif di dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama di dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Dia dapat mandiri menjalankan usaha yang digelutinya tanpa harus tergantung pada orang lain. Seorang wirausaha harus dituntut untuk selalu menciptakan hal yang baru dengan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitarnya. Kemudian mengembangkan teknologi baru, kemudian juga dia dapat selain menciptakan atau mengembangkan teknologi baru, dia juga menemukan pengetahuan baru, kemudian juga menemukan cara yang baru untuk menghasilkan barang maupun jasa yang baru, yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan pada konsumennya. Adik-adik yang berbahagia, yang ketujuh dari karakteristik kewirausahaan adalah berani mengambil atau menghadapi risiko. Dalam sebuah teorinya, Richard Cantillon, seorang pertama yang menggunakan istilah entrepreneur dalam abad 18, mengatakan bahwa wirausaha adalah seseorang yang menanggung risiko. Dalam hal ini, wirausaha dalam mengambil tindakan hendaknya tidak didasari kepada spekulasi, melainkan pada perhitungan yang matang. Ia berani mengambil risiko terhadap pekerjaannya karena sudah diperhitungkan. Itulah kira-kira sedikit dari keterangan berkaitan dengan menghadapi risiko atau berani menghadapi risiko. Kemudian yang kedelapan, dari ciri atau karakteristik kewirausahaan adalah selalu mencari peluang. Dalam hal ini, esensi dari kewirausahaan merupakan tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan dan masyarakat, cara yang lebih etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta merupakan sikap mental untuk merealisasikan dari tanggapan yang positif tersebut. Yang kesembilan, karakteristik kewirausahaan adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Dalam hal ini, seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, lebih dahulu, lebih menonjol. Itu secara teoritis. Kemudian yang ke-10 adalah memiliki kemampuan manajerial. Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah kemampuan untuk manajerial yang sesuai dengan usaha yang digelutinya. Seorang wirausaha juga harus memiliki kemampuan merencanakan usaha, kemudian mengorganisasikan usaha, memvisualisasikan usaha, mengelola usahanya, dan tentu mengelola juga sumber daya manusia, mengontrol usahanya, maupun kemampuan untuk mengintegrasikan operasi perusahaannya, yang semuanya itu adalah merupakan kemampuan manajerial yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha. Tetapi itu semua
akan bukan menjadi suatu bentuk keberhasilan yang diperoleh, tetapi kegagalan usaha yang diperoleh selama tidak dikelola dengan baik. Adik-adik yang berbahagia, yang ke-11 yang terakhir dari karakteristik wirausaha adalah memiliki keterampilan personel. Dalam hal ini, wirausahawan yang andal atau wirausahawan yang berhasil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri dan mandiri yang tinggi untuk mencari penghasilan dan keuntungan melalui usaha yang dilaksanakannya. Yang kedua, cirinya adalah mau sekaligus mampu mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan dan memanfaatkannya peluang yang ada tersebut. Yang ketiga, mau sekaligus mampu bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih tepat dan efisien. Ciri yang keempat, mau sekaligus mampu berkomunikasi, tawar-menawar, musyawarah dengan berbagai pihak, terutama kepada pembelinya. Yang kelima, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Yang keenam, mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya secara luas dan tangguh, tetapi cukup luas dalam melindunginya. Yang ketujuh, mau dan mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaannya dan memanfaatkan dengan memotivasi orang lain. Dalam hal ini leadership atau managerialship, serta melakukan keperluan atau pengembangan usaha dengan risiko yang mendarat. Adik-adik, itulah ciri dari seorang wirausaha. Yang terakhir dalam penyampaian poin 16, saya akan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha. Tokoh yang saya ambil sebagai bentuk teori adalah Zimmerer yang ditulis dalam buku Suryana halaman 44-45. Ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan tugas atau usaha barunya. Yang pertama, tidak kompeten dalam manajerial. Yang kedua, kurang berpengalaman baik dalam kemampuan koordinasi, keterampilan sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi dalam perusahaan. Yang ketiga, kurang dapat mengendalikan keuangan. Yang keempat, gagal dalam perencanaan. Yang kelima, lokasi kurang memadai. Yang keenam, kurangnya pengawasan. Dalam hal ini, pengawasan dalam hal peralatan misalnya. Yang ketujuh, sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Yang kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Demikianlah adik-adik salah satu contoh dalam menyelesaikan SKU di poin 16, yaitu tentang kewirausahaan. Untuk selanjutnya adik-adik penegak, seperti yang disampaikan di awal, saya akan menjelaskan kembali salah satu contoh untuk menjawab SKU Bantara nomor 17, yaitu teknologi tepat guna. Untuk mengingatkan kembali adik-adik, area pengembangan untuk butir SKU 17 adalah area pengembangan intelektual. Di situ nanti ada standar kompetensinya, kemudian ada kompetensi akhir, kompetensi dasar. Untuk adik-adik, dalam hal pengisian pencapaian SKU, dalam hal ini adik-adik secara umum, berarti adik-adik harus bisa menunjukkan salah satu jenis peralatan teknologi tepat guna atau hasil dari kreasi sendiri. Dalam hal ini, hari ini saya akan membagikan salah satu contoh jawaban untuk SKU 17, yaitu dapat membuat salah satu jenis peralatan teknologi tepat guna. Misalnya, teknologi tepat guna adalah sebuah teknologi yang ditemukan atau diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan atau membuat pekerjaan manusia semakin mudah atau lancar. Sebelum membuat kalian pikiran atau tujuan untuk apa teknologi tersebut atau manfaat teknologi tersebut dan rincian pembuatannya suatu teknologi. Kenapa saya membuat rincian pembuatan ini? Agar bisa diarsipkan di masing-masing gugus depan kalian dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Berikut ini saya sebutkan salah satu contoh rincian untuk pembuatannya.
Saran dalam pembuatan teknologi tepat guna sebaiknya sederhana, kemudian tapi besar manfaatnya. Kemudian waktu saya dulu ujian itu menggunakan media yaitu buah kelapa sawit. Ya. Kenapa saya gunakan buah kelapa sawit? Karena banyak masyarakat menganggap tanaman sawit itu merusak tanah, tetapi banyak juga penggunaannya seperti untuk minyak goreng, kemudian pengganti solar, untuk kosmetik, pupuk, dan sebagainya. Banyak orang juga tidak tahu bahwa sawit bisa menggantikan minyak tanah. Teknologi yang saya gunakan itu kecil tapi besar manfaatnya. Secara singkat, contoh yang saya sampaikan ini yaitu rincian pembuatan bahan minyak tanah. Adik-adik juga nanti bisa melihat di internet. Yang pertama, carilah buah sawit seperlunya. Kemudian yang kedua, dikeringkan dalam sinar matahari selama 3 hari hingga buah sawit itu kering. Yang ketiga, jika sudah dikumpulkan menjadi satu lalu dibakar, sawit tersebut menjadi api. Ya, itulah salah satu contoh penggunaan teknologi tepat guna yang kecil tapi bermanfaat besar. Kemudian untuk hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berikan contoh daur ulang, yaitu proses untuk menjadikan suatu bahan bekas atau bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi suatu yang berguna, yaitu mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dalam proses pembuatan yang baru. Baik, pembuatan miniatur dari tunas kelapa. Yang pertama, kita siapkan biji palem raja yang sudah rapi. Kemudian kita tusukkan bambu ke dalamnya. Kita siapkan yang kedua dari sendok es krim membentuk daun kelapa. Kita buat pola dengan pensil. Ya. Kemudian kita rapikan seperti ini. Ini tadi yang sudah dimasukkan. Kemudian ini seolah-olah seperti daun kelapanya. Tidak lupa kita lem bagian antara bambu yang ditusukkan dengan dari tunas kelapa yang ini, yang dari bentuk daun kelapanya seperti ini. Ya, ini kuat. Ya, setelah kering, kemudian kita masukkan ke dalam box seperti ini. Adik-adik, yang terakhir hasilnya, yang terakhir. Ya, ini kita siapkan. Itulah salah satu contoh adik-adik untuk pembuatan daur ulang. Demikian untuk SKU 17, teknologi tepat guna, mudah-mudahan bermanfaat untuk mengakhiri pertemuan kita dalam hal penugasan. Yang pertama, di poin butir 16, adik-adik harus dapat yang pertama menjelaskan dan telah melakukan salah satu kegiatan kewirausahaan. Saya ulangi, untuk butir 16 dapat menjelaskan tentang kewirausahaan, maka adik-adik dapat menjelaskan dan telah melakukan salah satu kegiatan kewirausahaan. Untuk poin atau butir 17, dapat mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat, maka adik-adik harus dapat menjelaskan proses serta menunjukkan hasil daur ulangnya. Demikian dalam pertemuan kita untuk SKU butir 16 dan 17 dalam kegiatan derap pramuka kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.